Shalom, saudara-saudaraku yang terkasih. Puji Tuhan, ya kita bisa jumpa lagi dalam ibadah raya. Dan kita start minggu ini, hari pertama minggu ini, dengan finish work. Ya, kita start dari finish, sudah selesai. Hari-hari yang kita hadapi di depan, ya tidak ada kegelapan. Yang adalah terang, Yesus. Ya, tidak ada jalan buntu, tidak ada jalan seperti tadi kesaksian. Buram, ya, kacau, atau apa tadi, tertekan. Tidak, ya, selalu Yesus ada jalan. Nah, kebenaran juga, karena dia kebenaran, kita adalah kebenaran Tuhan di dalam Kristus. Kita menerima semua kebenaran hadiah. Kita hari lepas hari tadi disampaikan, ya, kita memandang dia, hati kita enjoy, ya, relax, tenang, tubuh kita segar, ya, mengharapkan masa depan yang baik. Sama-sama katakan masa depan yang baik, ya, karena rancangan Tuhan baik. Ingat, selalu ingat, sama-sama saya katakan, tujuan Yesus datang ke bumi ini, ke dunia ini, dari surga turun ke bumi, supaya saya beroleh hidup, katakan, dan memperolehnya dengan segala kelimpahan, ya kan? Itu tujuannya. Jadi kalau saudara sakit juga disembuhkan, bahkan direstorasi 120%. Apapun yang kusut dipulihkan. Ya, sedih, kosong, diisi dengan hidup, dengan terang. Ya, semuanya akan menjadi baik. Ya, akan menjadi baik karena kita menyentuh Dia. Ya, Tuhan menyentuh kita setiap pagi. Ya, karena itu kita jaga hati kita. Ya, jaga hati kita sadar. Sadar Yesus. Bukan sadar diri. Maksudnya ada orang, wah, mawas diri, sadar diri. Bukan, saudara. Ya, atau apalagi sadar dosa. Bukan. Hati kita sadar Yesus. Ya, hari-hari ini saya mulai dengan Matius 10 ayat 30. Dan kamu, kata Tuhan, kata Bapa, ya, Yesus, rambut kepalamu pun terhitung semuanya oleh Bapa kita, dinomorin. Bukan hanya dihitung, ya, rambut begini banyak, apalagi yang rambutnya masih muda, lebih banyak lagi, dinomorin satu persatu. Ya, dan tidak ada satu jatuh ke tanah kalau Tuhan tidak menghendaki. Seperti burung dibilang, burung pipit yang ada harganya, murah. Satu uang dapat 2 duit dapat 5, gratis 1 berarti. Kalau yang dagang tahu, ya. Itu tidak ada yang jatuh ke tanah kalau Tuhan tidak menghendaki. Saudara dan saya, di mata Bapa, di pandangan Bapa, jauh lebih berharga dari banyak burung pipit yang dipelihara lagi, diberi makan sama Bapa. Luar biasa, ya. Makanya Tuhan katakan gini, bukankah hidup lebih penting daripada makanan? Bukan artinya gini, ya dikasih hidup tapi kelaparan. Bukan. Makanan, minuman disediakan. Karena yang lebih penting aja Tuhan sediakan, sudah berikan. Hidup yang berkualitas. Sama-sama katakan, hidup yang berkualitas. Bukankah tubuh lebih penting daripada pakaian? Bukan berarti pakaian yang gak dikasih. Karena dicontohinnya seperti bunga bakung, tuh, bunga lili yang di padang, didandani. Salomo aja nggak berpakaian seindah dari salah satu bunga rumput itu, yang cuma sehari, terus dibuang. Tuhan dandani sedemikian rupa, dikasih baju maksudnya. Tapi saudara, bukan hanya sekedar dikasih baju, tapi dikasih tubuh yang berkualitas. Karena itu kita bilang, saya memiliki hidup berkualitas, tubuh berkualitas. Amin. Ya, jadi kita nggak perlu takut. Tadi Pastor Mark, ya, sampaikan bahwa di Singapura dalam keadaan dunia semakin gelap, ya, semakin krisis sebenarnya. Semakin krisis finansial, keuangan, inflasi itu masih berlangsung di dunia ini. Perang kan belum berhenti. Harga di Amerika, negara-negara maju, dolar semua.
hancur ya, banyak negara hancur. Makanya tadi diceritakan mereka tuh kalau lulus juga sekarang nggak kayak dulu, katanya kalau lulus pakai toga, topinya diangkat ore gitu ya. Tapi tidak tahu ya mau apa. Tidak ada lagi. Tuh, gambarnya kasih Mika tuh. Celebration. Ya. Putus asa. Ya, bagaimana mencapai harapan? Buka aja Mik. Ya, jadi tergeletak gitu ya setelah lulus, nggak punya pekerjaan. Seperti gambar itu. Artinya apa? Nggak punya masa depan, saudara. Oh, bukan hanya orang muda, saudara. Orang-orang yang sudah banyak umurnya, yang merasa sudah nggak kepake, pensiunan, takut, khawatir, cemas. Makanya tulang-tulangnya pada kering, sakit, tulang-tulangnya pada bengkok. Padahal saudara, kita memiliki apa? Memiliki sukacita, hati yang gembira, obat yang manjur. Ya, kita memiliki firman, kita merenungkan kebenaran. Itu yang menyembuhkan seluruh tubuh kita. Tapi tadi seperti Chevrin, kesaksian. Kita memiliki roh Kristus, roh yang menyala-nyala. Makanya tulang-tulang kita nggak kering. Kita memiliki apa lagi? Semakin banyak umur kita, demikian kekuatan kita. Berkat apa tuh? Berkat Asyir beberapa minggu lalu Pastor Pin sampaikan. Amin. Ya, orang-orang di luar Yesus tidak punya harapan. Putus harapan bahkan. Takut masa depan. Saudara dan saya, hari ini kita mau mendengar rahasianya ya. Jadi finish work. Ya, kita membuat kita rejoice, sukacita di dalam Tuhan. Makanya setiap pagi saya katakan jalan-jalan kita penuh bahagia. Sama-sama kan, jalan-jalan saya penuh bahagia. Sejahtera semata-mata. Kata sejahtera itu shalom semata-mata. Berarti semata-mata itu hanya shalom. Continue tuh, terus saja. Ya, kayak dari terang semakin terang sampai pada rembang tengah hari. Saudara lihat, ini janji. Coba buka ayatnya. Amsal 4 ayat 18. Ya, tadi ngomong-ngomong, kalau kita punya anak juga waktu masih bayi misalnya, aduh begitu mengasihi, kayaknya nggak ada deh yang ngitungin rambutnya gitu terus dinomorin satu-satu. Saking pemeliharaannya itu, gambarannya seperti itu, saudara. Ekstrim kasihnya. Karena itu saudara praktek. Saudara nggak mau rambut rontok, kalau mandi lagi keramas, bilang dong, rambut kepala saya dinomorin semua. Nggak akan ada satu jatuh ke tanah kalau Tuhan tidak menghendaki. Jangan nunggu botak dulu. Dinomorin semua. Ya, saya saksi ya, saya sakti. Sejak saya praktek sederhana seperti itu, saya nggak pernah lihat tuh kalau lagi keramas, lagi nyisir gitu, rambutnya copot gitu, nggak pernah. Boleh dibilang hampir nggak pernah. Kalau ketemu juga satu, misalnya copot, saya bilang Tuhan ganti nih 100 kali lipat nih. Ya, saudara, itulah terang. Makanya dikatakan, tetapi jalan orang benar itu, jalan saudara dan saya, kita adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Kita selalu berseru, berkata, saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Saya menerima kebenaran hadiah yang Tuhan Yesus sudah berikan. Saya terima kebenaran absolut, mutlak. Makanya disebut kebenaran Allah di dalam Kristus. Seperti cahaya fajar. Cahaya fajar, pagi-pagi, saudara lihat matahari terbit. Wih, udah terang, bangun. Atau bangunnya sebelum matahari terbit. Kemudian lihat, udah terang. Tiba-tiba, yang kian lama bertambah terang. Ya, makin terang. Kalau udah jam 6 lewat, jam 7, mulai terang. Udah terang tuh, berangkat yang kerja.
Ya, bertambah terang sampai rembang tengah hari. Sampai tengah hari di tengah-tengah. Ya tapi Pak, nanti kan turun lagi. Tuhan nggak bilang begitu. Sampai rembang tengah hari. Artinya apa? Sampai terang yang semakin terang, sampai maksimal. Ya, bukan makin gelap. Sama-sama katakan, bukan makin gelap. Bukan makin redup. Ya, Bapak di dunia aja mau anak-anaknya sukses. Apalagi Bapak kita yang di surga, yang memimpin kita, yang menuntun kita, yang gak pernah meninggalkan kita, yang berjalan di depan kita, yang menyediakan rancangan masa depan yang terbaik tersedia di depan. Itu yang Pastor Pian juga sampaikan. Itu yang isi hati Tuhan. Amin. Karena kita sudah terima yang the best from heaven, saudara. Yang terbaik, yang termulia dari surga. Dan ini bukannya jargon, saudara. Ini benar-benar begitu. Dia yang menyayangkan anaknya sendiri, Tuhan katakan. Tunggal yang satu-satunya yang paling dikasih. Tapi yang telah menyerahkannya bagi kita semua, saudara dan saya. Sudah diserahkan 2000 tahun yang lalu. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu? Kata-katanya itu segala sesuatu, all things. Dengan cuma-cuma, freely given us all things. Segala sesuatu cuma-cuma diberikan kepada kita. Bersama-sama dengan Yesus. Bagaimana orang bilang kasih karunia itu beracun? Atau hal-hal buruk yang menyertainya seolah-olah. Kita diberikan the best from heaven. Katakan, saya diberikan yang terbaik dari surga. Gift of grace, sudah dikatakannya, makanya ya. Hadiah kasih karunia, hadiah kebenaran. Makanya kita bilang, siapa yang menerima, sama-sama katakan 3 kali. Menerima, menerima, menerima. Kelimpahan kasih karunia. Artinya apa? Dari kasih karunia kepada kasih karunia, kepada kasih karunia, kepada kasih karunia. Semakin besar, semakin mewah, semakin luar biasa termanifestasi dalam kehidupan kita. Itu artinya kelimpahan, bukan seempret gitu, atau sedikit, secuil. Bukan, saudara. Dan hadiah kebenaran. Gift of righteousness. Disebutnya apa? Reign in life. Naik hidupnya, bukan turun. Sama-sama kata naik hidupnya, bukan turun. Karena itu kita perlu Yesus. Nah, sekarang kita mau lihat Yesus itu sebagai pribadi kasih karunia, tapi juga sebagai pribadi hikmat. Di setiap musim, di setiap waktu, di setiap momen hidup kita, kita perlu hikmat. Ya, masih kecil, orang tuanya perlu hikmat. Ya, kita bilang juga buat anak-anak kita, Tuhan tumbuhkan hikmat, favor-Mu. Remaja, pemuda, orang yang udah senior, ya, dia tidak pernah meninggalkan kita, tidak melupakan kita. Bagaimana saudara bisa turun grafiknya? Gak bisa, saudara. Mindsetnya gitu dulu. Mindsetnya begitu gitu. Terus naik bukan turun. Jadi kepala bukan ekor. Kan bahasanya selalu gitu. Dari fajar merekah, semakin terang sampai rembang tengah hari. Kalau orang bilang turun lagi, ya lu aja. Makanya kita belajar kan. Semakin banyak usianya, semakin apa? Semakin banyak kekuatannya. Ini cara surga, ini supply surga, bukan cara dunia. Memang akan bertabrakan terus dengan cara pikiran dunia. Amsal 15. Buktikan aja nih. Jalan kehidupan orang berakal budi, tuh ya, berhikmat. Berakal budi itu maksudnya berhikmat, memiliki hikmat. Kristus, kayak tadi saya katakan, perlu Dia setiap waktu, setiap musim, setiap momen hidup kita.
Menuju kemana? Ke atas. Sama-sama katakan ke atas. Sekali lagi, ke atas. Sekali lagi, ke atas. Supaya ia menjauhi dunia orang mati di bawah. Ya makanya kita nggak memiliki hukum apa tuh? Hukum Taurat yang membawa kematian. Hukum kematian, hukum maut. Kematian, penghukuman. Makanya firman Tuhan tadi katakan the way of life winds upward. Ya ditiup angin naik. Seperti terbang dengan sayap Raja Wali. Naik. Terbang dengan kekuatan sayapnya. Naik terbang dengan kekuatan sayap kasih karunia. Kuncinya apa? The wise. Orang yang berhikmat. Sama-sama kanan, naik terbang. Ya, ke atas, bukan ke bawah. Coba disadari setiap waktu, setiap saat. Kristus adalah hikmat saya, katakan. Kristus adalah hikmat saya. Langsung naik, saudara. Ya, Kristus adalah hikmat saya. Nanti kita terusin ya. Hikmat itu nih diulang nih sebenarnya. Tapi mestinya semakin menjadikan kita tuh mantap gitu. Enjoy Yesus hari lepas hari. Memandang Yesus, memandang hikmat hari lepas hari. Karena Kristus, ya kan 1 Korintus 1 ayat 30 bilang Kristus adalah hikmat bagi kita. Kristus adalah hikmat bagi kita. Pada kebenaran, kekudusan, penebusan. Ya jangan lupa, dia adalah hikmat. The principle thing yang pertama-tama adalah hikmat. Ya, Amsal 4 ayat 7 tuh. Hikmat adalah hal yang utama. Ya, makanya kita diberikan memiliki hikmat dan understanding heart, hati yang paham, hati yang mengerti, hati yang pengertian, hikmat dan pengertian tuh, hati yang paham. Pengetahuan juga. Apa bedanya, Pak? Pokoknya sederhananya gini aja. Kalau hikmat, kalau yang harus cepat gitu, apa ya? Dalam momen itu, misalnya kita, aduh, ini gimana nih? Tadi Pastor Mark bilang, dia mau beli di supermarket aja, ada 2 labu, harganya 1,5 sama $4. Beli yang mana ya? Udah beli yang mahalan, nanti yang ini jelek. Lagi bingung-bingung, iya ya, Kristus hikmat saya. Christ is my wisdom. Kristus hikmat saya. Roh hikmat, beli yang mana ya? Udah beli yang murah aja. Sampai rumah, pas di tim katanya, bagus, enak. Ya jauh lebih murah, nggak perlu beli yang mahal ya. Ya. Itulah hearing heart, hati yang mendengar. Amin. Ya, jadi kenapa kita selalu perlu hikmat Kristus? Ini, coba kita lihat Yesaya 55. Ya sebelum jauh kita bilang, saya mau naik gitu. Saya mau naik ke atas. Kurva saya mau naik ke atas. Bukan nanti ke atas, nanti turun lagi. Enggak, saudara. Saya mau grafik saya naik ke atas. Dari kemuliaan kepada kemuliaan. Dari iman kepada iman. Dari kasih karunia demi kasih karunia semakin besar. Shalom juga gitu, semakin besar. Amin. Itu cara berpikir mentally orang percaya, saudara. Karena kita menuju Yesus gitu. Kalau dulu matematik bilang apa ya? Vektornya itu menuju Yesus. Arahnya itu menuju Yesus. Menuju Yesus. Karena itu yang kita pandang. From glory to glory. Jadi ceritaan-ceritaan orang Kristen gelap pun ya mestinya dipulihkan jadi terang. Ya sakit disembuhkan 120% lebih baik. Ya baca-baca.
ayat 9. Seperti tingginya langit dari bumi. Berarti ekstrim ya. Langit dari bumi. Wah, nggak ada batasnya Pak, ujung ke ujung. Iya. Demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu. Jalan manusia sama jalan Tuhan. Tuhan punya higher level. Ya, tertinggi. Ya, rancanganku daripada rancanganmu. Ya, jadi lebih tinggi. Sama-sama kan jauh lebih tinggi. Langit bumi tingginya. Ya, jadi kalau mau naik gimana caranya? Ya rest, terima. Jadi kalau saudara bilang ini, ya saya nggak layak Pak, ya saya orang berdosa, ya saya nggak mau terima, ya turun kurvanya. Pasti turun. Tapi kalau kita rendah hati, simple, sederhana, terima, dengar firman, lagi diulangi lagi, diingatkan lagi. Terima. Ya, beli labu aja Tuhan peduli. Kalau itu penting buat saudara, penting buat Tuhan. Jangan merasa, gue tahu, pengalaman gue tahu, I know gitu ya katanya. I don't know. Lord, I cannot, but you can. Tuhan, saya nggak tahu, tapi Engkau hikmat saya. Christ is my wisdom. Christ is my wisdom. Amsal 28 ayat 26. Siapa percaya dengan hatinya sendiri adalah orang bebal. Tuh ya. Jadi maksudnya gini. Gue tahu. Nggak perlu Tuhan. Tahu. Pengalaman. Firman Tuhan bilang seperti orang bebal. Tapi saya berlaku bijak atau wise akan selamat. Udah ekstrim, tinggi sekali plan Tuhan. Dia mau lagi jadi sebagai hikmat buat kita. Luar biasa nggak? Makanya jalan saudara selamat. Kemana-mana selamat. Pokoknya apa selamat aja. Mau gimana aja selamat aja. Mau diapain orang gak akan berhasil aja. Kita selamat aja. Apalagi setan, iblis. Kayak tadi cerita Evelyn juga. Nggak bisa lagi. Iblis menjamah kita. Biji mata Tuhan kok. Cuman adakah iman di bumi? Sekali lagi ya, firman iman yang kita miliki. Ya, kita bilang, saya nggak bisa hidup tanpa hikmat, tanpa Yesus. Saya nggak bisa hidup, karena itu saya bergantung, bersandar sama Yesus. Sama-sama kan bergantung, bersandar. Praktis sekali saudara. Saya tadi udah bilang dalam segala hal. Dalam segala aspek. Ya kan, saya udah sering bilang juga, kalau anak-anak saya mau nanya aja, Christ is my wisdom. Saya nggak peduli pertanyaannya apa. Apalagi masalah keuangan, ya, masalah apalagi kesehatan. Saya udah sering cerita, masalah diancam-ancam preman kalau dulu di punya toko. Apalagi firman kasih karunia. Kan saya juga bilang, hikmat adalah saudaraku, pengertian adalah sanakku. Hikmat saudaraku, pengertian sanaku. Jangan jauh-jauh. Maksudnya saya nggak bisa Tuhan. Christ is my wisdom. Amin. Ya. Jadi cari hikmat ya, bukan cari hormat manusia. Ini tadi sedikit ya disampaikan dari Yohanes 5:43. Yesus bilang, aku datang dalam nama Bapakku. Ya, kita punya Bapa yang tadi punya plan, punya rancangan masa depan, penuh pengharapan, punya rancangan yang tinggi di atas langit dari bumi, tapi buat kita plan, buat anak-anaknya nih. Kamu tidak menerima aku, katanya nih Tuhan Yesus kepada orang Farisi nih. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu menerima dia. Bagaimana katanya? Ayat 43. Bagaimana dapat percaya? Jadi gimana mau dapat percaya kalau gini? Hanya mau dengar manusia. Kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang esa, dari atas. Ya. Hanya mau terima kesombongan manusia. Ya, ini praktisnya gimana?
Ya saudara, saya menghormati ya profesi dokter gitu ya, atau apa, ya pokoknya dokter lah. Tapi kadang-kadang manusia tuh lebih menganggap dokter itu lebih dari Tuhan seringkali. Kata dokter, kata dokter. Saya kalau ingat sering dengar kalau di rumah sakit gitu, oh dokter belum izinkan. Ya emang dia di pihak, bukan di pihak musuh ya. Tapi seringkali juga akhirnya karena tidak ada hikmat, dipermainkan kan dengan manipulasi-manipulasi jahat dari rumah sakit misalnya. Karena mau memeras, mau menghabiskan pasiennya uangnya. Nggak Pak, punya BPJS, ya tetap aja. Ada hal-hal yang seperti itu. Divonis, dijudge. Oh ini mah udah nggak bisa, ini mah begini, ini mah nggak begini. Kalau nggak punya hikmat Tuhan, bahwa perkataan terakhir ada perkataan Yesus, gimana? Lalu kalau orang kaya, orang yang banyak duit, salah nggak? Nggak salah Pak, orang kaya nggak salah. Ya saya nggak anti. Tapi kalau orang kaya yang ngomong aja, ini kata Jack Ma ya, Jack Ma tuh orang kaya di China katanya. Ketika saya miskin katanya, kata-kata yang bijak saya seperti kentut, dia bilang. Ketika saya kaya raya, kentut saya seperti kata-kata bijak. Saudara paham maksudnya? Pak, kita mempunyai hikmat yang dari atas. Justru hati-hati. Kalau kata ayah saya dulu, kalau orang kecil, Mel katanya, kalau ngebohongin nipu lo katanya, dia bilang nipu kamu, paling 10.000, 20.000 zaman dulu ya, saya masih kecil. Tapi kalau orang-orang kaya, orang-orang pinter, bisa jutaan gitu. Ratusan juta. Jadi lebih hati-hati. Nah, tapi maksudnya intinya apa? Di tengah-tengah dunia yang penuh manipulasi, penuh dengan tipu musiat, penuh dengan kegelapan, kita udah banyak nggak tahu lagi, kita memiliki hikmat Kristus. Amin. Ya. Hikmat itu juga dikatakan Amsal 18 ayat 13. Nggak sombong, saudara. Ya, jikalau seorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaannya. Hikmat tuh mau mendengar. Dia dengerin aja dulu. Jangan, udah tahu. Nggak mau denger. Ya kita udah belajar ya dari Salomo. Waktu Tuhan bilang, kasih tahu Salomo, mau apa kamu? Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat? Dia langsung bilang, Tuhan saya anak kecil, saya bocil, ya saya nggak tahu apa-apa untuk memimpin bangsa ini. Saya perlu understanding heart, ya hikmat. Dan Tuhan happy, dia minta itu. Dan kita udah tahu ya, hikmat itu punya 2 tangan, 2 kaki sebenarnya. Ada 5 hal yang dimiliki hikmat. Umur panjang tangan kanan, tangan kiri kekayaan dan kehormatan, jalan-jalan penuh bahagia, dan shalom semata-mata. Itu yang saya sering katakan kan, damai sejahtera semata-mata. Walaupun Salomo cuma dapat tangan kiri, kekayaan dan kehormatan, ya dia nggak punya umur panjang. Tetapi kita memiliki hikmat Kristus, komplit, sama-sama kanan komplit. Ya tapi kita mau mendengar. Kalau mau mendengar, pelacur datang setelah dia terima hikmat dari Tuhan. 2, memperebutkan anak. Dia dengerin. Sebenarnya seorang raja bisa usir tuh. Apa sih ini orang pada pergi. Usir tuh semua. Ribut. Dia mau dengerin. Nah dia dengar. Christ is my wisdom. Mana anaknya? Mana pedang sini? Belah 2. Jangan, kata yang ibu yang benar. Sementara ibu yang pembohong, pelacur dua-dua ya. Udah belah 2. Salomo tahu, itu tuh ibunya. Kasih. Yang ini penjara. Hikmat. Ya. Jadi jangan. Hikmat itu membuat kita rendah hati, saudara. Bergantung penuh sama Tuhan.
Ya, komunikasi dengan Roh Kudus. Apapun besar kecil. Hal-hal masalah-masalah itu berubah. Berubah, saudara. Semua jadi baik karena Tuhan mengorkestrasi semua. Kalau kita bicara dengan Dia. Karena Dia adalah hikmat buat kita. Ya, bahkan kita juga tadi juga disampaikan nasihat-nasihat nih ya, baik. Jangan baik sama orang lain, sama orang luar baik, tapi sama keluarga sendiri keras, kasar gitu, jangan ya. Bahasa-bahasa yang tinggi. Kalau belum apa nadanya udah naik dulu. Kalau sama istri, anak, atau suami, atau orang tua. Wisdom belajar mendengar. Ya, beri telinga. Momen-momen. Ya, zaman sekarang momen-momennya handphone semua gitu ya. Lagi makan handphone, apa handphone. Hey, belajar ya, dengar. Sekali-sekali taruh. Ya, jadi nggak sibuk terus. Ya. Mendengar itu sangat penting dalam hidup kita. Ya, karena pikirannya, tadi dikatakan, rencananya, pikirannya Tuhan itu jauh lebih tinggi. Ya, dan jalan hidup orang berhikmat itu naik. Sama-sama kan naik sekali lagi ya. Pernikahan, kesehatan, di keuangan, sukacita, damai sejahtera. Pikirannya nggak kata di kesaksian tuh, kusut, ya, penuh kabar busuk. Saudara, saya juga surprise nih, karena belum pernah ketemu ya, tapi saya pernah ketemu berapa kali. Teman yang terakhir ini saya jadi lebih paham. Ada orang Kristen memiliki pikiran yang negatif, pikiran yang disebut apa ya, overthinking, khawatir, gelisah. Ketika ditanya, kok bisa gitu? Dari kecil? Enggak. Ada satu waktu, dia baca-baca artikel-artikel dari artikel-artikel kesehatan, saudara. Dari internet gitu. Terus baca. Tiba-tiba pluk, di dalam pikirannya gelap, saudara. Apa-apa negatif, apa-apa super overthinking. Dia tahu, kalau lagi, ya artinya ngobrol sama saya tahu. Tapi nggak bisa lepas. Susah tidur, gelap. Ternyata dari gitu. Coba sekarang bayangkan kalau saudara terus diisi dengan firman Kristus seperti ini. Saudara punya waktu, saudara kerja, setel aja sih Melki itu khotbah. Ya, mau di rewind, nggak akan komplain. Mau sambil dibawa tidur, nggak ada masalah juga. Tapi ini hikmat Kristus. Kabar baik, Injil. Ya. Jangan kabar busuk. Wah, kita makin lama makin lemah. Makin tidak enjoy. Udah nggak enak nih, udah begini, udah begitu. Tulang-tulang makin sakit, makin miskin. Makin menurun. Mana ada sih orang hidup kuat terus, nggak ada Pak Melki. Ya kata kamu, kata Tuhan apa? Kita ulang lagi ya, misalnya tadi ya sebelum tadi mendengar ya saya ada yang kelewat nih. Amsal 24 ayat 26 baca aja. Ya, siapa yang memberi jawaban dengan tepat mengecup bibir. Artinya kalau kita bisa mendengar, kita bisa memberikan jawaban yang tepat. Ya, Ulangan 33 ayat 25 bagian B. Selama umurmu, kiranya kekuatanmu. Udah pegang ayat kayak gini. Sedikit tuh cuma 1, 2, 3, 4 kata. Selama umur saya, kiranya kekuatan saya. Artinya apa Pak Melki? As your days. Selama hari-hari kita makin banyak. Ya kan, kalau umurnya misalnya kayak saya 60, udah banyak tuh. Kalau 60 kali 365 hari udah banyak tuh ya. Dibanding misalnya baru umur berapa? Baru 20 atau baru 25. Ya kalah jauh sama saya. Saya 2 kali lipat lebih kan. Kekuatan saya ada lebih banyak daripada anak yang 25 tahun tadi. Oh, nggak mungkin Pak. Nggak mungkin Pak. Orang belum apa-apa udah bilang nggak mungkin sih. Firman Tuhan dibantah sendiri gitu.
biarin aja yang nggak percaya. Ya, saya selalu bilang ini, kadang-kadang kesehatan, kekuatan itu baru dihargai ketika orang lagi sakit, lagi lemah gitu. Padahal kita memilikinya, saudara. Jalan-jalan kita penuh bahagia, sejahtera semata-mata. Tuh hikmat tuh, Lady Wisdom. 5 hal yang dimiliki hikmat. Amin. Ya, kita minta katanya top list permintaan yang utama, hikmat. Hari-hari kamu penuh bahagia. Artinya apa? Karena kamu bersuka cita, kamu sehat. Karena ini merah obat yang manjur. Ya, Tuhan menggenapi umur kita dengan panjang umur. Ku kenyangkan. Ku buat satisfied tuh apa? Ku puaskan. Gimana? Tapi gimana pacarnya? Udah dibilang simple, tinggal minta. Nih janji Tuhan, di perjanjian baru nih, Yakobus 1 ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, nah kita qualified semua nih. Saya kekurangan hikmat, kan kurang hikmat Tuhan tadi setinggi langit di atas bumi. Kita udah tambah juga, masih jauh. Saya kekurangan hikmat, tiap kali saya butuh hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah. Mintanya gimana? Ya tadi, deklarasi, Kristus adalah hikmat saya. Tuhan, wisdom, hikmat Tuhan. Yang memberi kepada semua orang, sama-sama katakan, semua orang, yang apa? Yang memintanya dengan murah hati. Artinya apa? Liberally, itu bahasa Inggrisnya apa ya? Dengan bebas. Kok bisa? Kalau saya kasih hikmat saya, nanti saya habis dong. Enggak. Dengan murah hati. Artinya dia nggak tahan-tahan. Dan dengan tidak membangkit-bangkit. Artinya apa? Bahasa Inggrisnya bilang tidak mencela tuh, saudara. Melki, masa kayak gini aja nanya? Roh Kudus nggak mungkin bilang gitu. Ya, kemarin kan dikasih tahu. Kalau kita kan sering gitu kan. Gimana sih udah dikasih tahu berapa kali? Begini tuh. Roh Kudus nggak begitu. Dia tidak membangkit-bangkit. Dia tidak mencela, dia bilang. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Sama-sama katakan, diberikan. 3 kali, diberikan. Ya, ingat level Tuhan selalu lebih tinggi. Ya, kalau sekarang ada kecerdasan artificial, jauh. kecerdasan Bapak kita jauh, sangat jauh. Ya, kita ternyata dalam hidup di dunia ini yang terutama top list kita, permintaan kita yang utama adalah hikmat. Ya, untuk yang seketika ya, dan pengertian atau understanding heart, hearing heart, pengetahuan, hati yang paham. Kita selalu berkata gitu, mau khotbah selalu katakan itu, saya juga. Ya, untuk yang lebih panjang tuh di depan. Tuhan gimana nih minggu depan? Bayaran misalnya. Roh Kudus tuntun, pimpin. Christ is my wisdom. Tuhan bisa mengorkestrasi semua, mengatur semua. Right time, right place, kairos kara, kairos dektos, diatur semua. Ya, mengorkestrasi segala hal, mengatur segala hal untuk kebaikan kita. Kok bisa? Ya terserah dia. Tuhan ada hal yang kekal, menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Tak terduga pengertiannya. Dia memiliki langit di atas langit, bumi dengan segala isinya. Semua di dalam kuasa Tuhan. Dan kita anaknya, saudara. Dan top listnya artinya permintaannya apa? Wisdom. Ya, bikin aja simple. Christ is my wisdom. Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Christ is my wisdom. Tuhan Yesus memberkati. Ya, saudara yang mendengar di rekaman YouTube, saudara berkata, waduh, hidup saya gelap, hidup saya banyak persoalan. Belum selesai satu, muncul yang lain. Kusut, hidupnya gelap. Saudara, sekarang saudara mendengar hikmat Kristus. Bukan kebetulan saudara mendengar rekaman ini. Ya, kabar baik, bukan kabar busuk, bukan kabar buruk. Saudara tinggal membuka hati saudara. Ikuti saya berdoa untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara.
Ayo berdoa, katakan gini. Katakan ya sama-sama saya. 1, 2, 3. Tuhan Yesus yang maha mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Engkau telah mati buat saya, dibangkitkan karena pembenaran saya, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan mendudukkan saya bersama-sama dengan Engkau di surga. Surga adalah rumah saya. Saya adalah anak yang paling dikasihi oleh Bapa. Kristus adalah hikmat saya. Saya memiliki hikmat Kristus dan pengertian pengetahuan Kristus. Saya memiliki terang dan hidup saya tidak lagi dalam kegelapan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Sudah diberkati semua? Ya, puji Tuhan. Ya, kita persiapkan perjamuan kudus kita. Ya. Kita sudah dibasuh dengan air yang jernih, air yang murni, air yang segar. Praktis. Sudah kurangan apapun, sudah minta hikmat, sudah terima semua loh. Jangan takut ya. Yang mau punya anak, minta hikmat, nanti Tuhan kasih. Buka kandungan, semua itu adalah hikmat Tuhan. Ya, sebab apa yang kuteruskan kepadamu, kata Rasul Paulus, aku terima sendiri dari Tuhan. Berarti kita terima sendiri dari Tuhan nih, dimanapun saudara berada. Sebab pada malam itu diserahkan, Tuhan mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkan, dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ya, kita memperingati kematian Tuhan sampai Tuhan Yesus datang. Kematian adalah kehidupan buat kita. Ya, tubuhku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman, benar-benar benefit, benar-benar menguntungkan. Berarti kita bukan melakukan hal yang rutinitas biasa aja gitu, asbun gitu. Bukan ya. Kita discern, mengakui tubuh Tuhan. Tubuh Kristus diremukkan supaya kita utuh, sukses, utuh, berkemenangan tanpa susah payah. Ditikam, keluar air dan darah supaya dosa kita dihapus. Selalu masa kini, masa depan, selama-lamanya. Dicambuk, tersingkap tulang-tulangnya, menanggung penyakit dan sakit kita. Oleh bilurnya kita sudah sembuh. Sudah sembuh. Ya, dibakar seperti film di belakang, digantung di kayu salib antara bumi dengan langit. Kegelapan dari jam 12 sampai jam 3. Murka, kutuk, penyakit, kemiskinan, kuman yang harusnya menimpa kita, semuanya diserap habis. Ya, seperti angin puting beliung tuh, gelap. Penghukuman kepada Yesus semua. Sehingga kita bisa rest. Ya, bersandar pada kemurahan kebaikannya saja, pada hikmatnya saja bersandar. Ya, dan berkata, Tuhan Yesus, sebagaimana Engkau di surga layak terima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan berkat. Demikian saya di bumi, sekarang ini di bumi. Sehat, kuat, segar, dimudahkan, energik, dinamis, tambah usia, tambah kuat. Ada DNA Kristus, Zoe Life, Zoe Kosmos, dalam siap sel, jaringan, anggota tubuh kita. Seperti kita seperti pohon yang Tuhan tanam di tepi aliran air, merambatkan akarnya di tepi batang air, menghasilkan buahnya pada musimnya, tidak layu daunnya. Apa yang kita perbuat prosper, good sukses, berhasil dan beruntung tuh. Kita makan daging Kristus, paha kanannya kekuatannya, dadanya kasihnya, roti malaikat, roti surga, ya, roti hidup, mana surgawi, hukum roh yang menghidupkan, yang memberikan saudara dan saya dari hukum dosa dan hukum maut. Kematian di belakang, hukuman di belakang, yang depan hidup, kasih karunia, dan gandum terbaik diolesi butter, bau harum Kristus, madu dari gunung batu yang manis. Saudaraku yang kekasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Makan dalam nama Tuhan Yesus. Terima saudara kesembuhan. Yang sakit 120% direstorasi. Kuat lagi, jauh lebih kuat. Tambah kuat. Naik. Sama-sama makan naik, terbang, naik. Ya, bukan ke bawah. Yang sudah makan ini calon perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah
Aku, kata Tuhan, untuk pengampunan segala dosamu. Segala dosa kita diampuni, kita dibenarkan sepenuhnya. Dosa masa lalu, masa kini, masa depan, selama-lamanya. Tuhan melupakan dosa-dosa kesalahan kita. Tidak mungkin pernah diingat. Ya, dibayar terjun ke darah Yesus, continue berkelanjutan. Sudah tidak diperhitungkan. Yang diperhitungkan adalah kebenaran. Kita adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Mewarisi Kanaan, tempat perhentian Tuhan. Juga itu gambaran firman, ya, tanah yang mengalir susu dan madu. Good land, kabar baik. Sama ya, kota-kota, rumah-rumah yang besar, yang baik isinya, tidak bangun, tidak isi, tapi kita yang memilikinya. Sumur-sumur, sungai, mata air di gunung, di lembah, di danau, sungai yang kita nggak gali, kita yang memilikinya. Kebun-kebun anggur, zaitun, ara, delima, kita nggak yang tanami, kita yang makan buahnya. Batunya mengandung besi, gunungnya mengandung tembaga, harta karun Kristus dalam bejana tanah liat ini. Kita yang memilikinya. Kita makan gandum, jelai, tidak perlu berhemat. Tuhan kenyangkan, Tuhan puaskan. Dan mewarisi dunia ini, kesehatan, kemakmuran, di bawahnya semua. Yang mewarisi berkat Abraham, diberkati berlimpah-limpah, dimultiplikasi. Mewarisi panen raya besar, manifestasi berkat, hujan akhir, golden oil dari golden pipe, berkat-berkat pneumatikos in heavenly places. Ya, berkat-berkat rohani di alam surgawi. Ya, aliran minyak emas dari pipa emas. Berkat-berkat karisma, karunia roh. Saudara aku yang kekasih, bukan kacauan yang atas kita mengucap syukur, ada persekutuan kita dengan darah Kristus. Amin. Minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Luar biasa, saudara. Hari ini kita percaya menerima prinsip penting dan kita mengucap syukur. Haleluya. Kita memuliakan Tuhan, puji Dia, kita megahkan Dia. Hidup kita tidak sama lagi. Haleluya, hanya jamahan Tuhan.